Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok mata kuliah kimia anorganik fisik akan melakukan sebuah eksperimen yaitu tentang reaksi redoks pada perkarat yang menggunakan garam, putih, dan juga. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama adalah saya sendiri Ibu Tika Pono dengan 43014203. Perkenalkan, saya Ahsanu Amala Zulkarnain dengan NIM 43014220001. Saya Nurun Sakmal dengan NIM 430142243. Dan selamat melihat dari praktikum kimia anorganik fisik. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu ada 3 buah paku, pemutih, asam cuka, garam, paku hades, kertas saring, batang pengaduk, spatula, neraca analitik, kaca arloji, corong kaca, desikator, 3 wadah plastik, pipet tetes, Erlenmeyer, dan gelas beker. Cara kerja dari praktikum yang akan dilakukan yaitu: pertama, kita akan menimbang terlebih dahulu garam yang akan digunakan masing-masing 2 gram untuk 2 wadah. Kemudian, garam yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam beker gelas untuk selanjutnya akan dilarutkan dengan aquades. Pada gelas beker yang kedua, garam dilarutkan dalam aquades sebanyak 10 ml, sedangkan pada gelas beker yang ketiga dilarutkan dalam 5 ml. Kemudian pemutih dituang ke dalam gelas beker untuk selanjutnya diukur. Pada gelas beker yang pertama dibutuhkan 15 ml pemutih, gelas kedua 10 ml, dan gelas ketiga 10 ml. Lalu pada setiap gelas dimasukkan 1 buah paku kecil. Pada gelas yang pertama dimasukkan 15 ml pemutih dan juga 15 ml asam cuka tanpa adanya campuran larutan garam. Kemudian untuk gelas yang kedua ditambahkan larutan garam sebesar 2 gram yang dilarutkan dalam 10 ml, lalu dimasukkan pemutih 10 ml dan juga asam cuka 10 ml. Kemudian gelas yang ketiga dimasukkan larutan garam 2 gram di dalam 5 ml aquades, kemudian dimasukkan 10 ml pemutih dan juga 15 ml asam cuka.
Ketika gelas tersebut sudah mulai adanya perubahan warna menjadi kecoklatan, hingga kecoklatan pada gelas pertama, kedua maupun ketiga, itu tandanya besi paku pada ketiga gelas tersebut sudah mulai terjadi tanda-tanda perkaratan, serta di dalamnya terdapat gelembung-gelembung. Nah, apakah gelembung tersebut? Kita akan bahas di kolom pembahasan nantinya. Setelah 5 hari kita tunggu di dalam lemari asam, ini yang terjadi didapatkan warnanya yang sangat pekat, kecoklatan pekat seperti merah bata, dan juga terdapat endapan. Endapan ini menandakan bahwa memang terjadi perkaratan di dalamnya. Namun, manakah yang menghasilkan endapan yang terbanyak? Sebelum itu, kita akan menyaring terlebih dahulu. Untuk nantinya, residu yang terdapat pada kertas saring akan ditimbang. Massa yang diperoleh dari endapan tersebut merupakan hasil pengurangan dari massa total antara kertas saring dan juga endapan dikurangi dengan massa kertas saring. endapan tersebut dipindahkan ke gelas arloji. Untuk selanjutnya akan dimasukkan ke dalam desikator sebagai bentuk pengeringan sebelum ditimbang, karena kandungan air yang di dalam kertas saring tersebut nantinya akan berpengaruh pada perhitungan, maka perlu dikeringkan terlebih dahulu dalam desikator.
desikator ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 hari hingga benar-benar kering. Selama 2 hari tersebut, pengeringan yang diperoleh belum benar-benar kering sehingga memerlukan oven untuk memastikan bahwa benar-benar kering kertas saring tersebut. Selanjutnya, setelah kering, kemudian akan dilakukan penimbangan untuk memperoleh massa dari endapan tersebut sehingga dapat dilakukan perhitungan untuk massa endapan, begitu juga dengan massa paku setelah terjadi perkaratan, apakah masanya berubah atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membicarakan tentang pembahasan yang telah kami lakukan pada praktikum reaksi redox pada perkaratan besi menggunakan garam, pemutih, dan cuka. Dari kelompok 5 dengan dosen pengampu Dr. F. Widi Mahatmanti, MSI. Baik, untuk tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian dari korosi, yang kedua untuk mengetahui pengaruh pemutih, cuka, dan garam pada penelitian korosi pada paku, yang ketiga yaitu untuk mengetahui reaksi yang terjadi pada penelitian ini, yang keempat untuk mengetahui yang membuktikan bahwa reaksi tersebut termasuk reaksi redox, dan tujuan yang terakhir yaitu untuk mengetahui ada pengaruh udara atau tidak dalam penelitian ini. Untuk pendahuluan, korosi atau pengkaratan merupakan fenomena kimia pada bahan-bahan logam yang pada dasarnya merupakan reaksi logam menjadi ion pada permukaan logam yang kontak langsung dengan lingkungan berair dan oksigen. Karat adalah proses kimia yang umum terjadi pada logam yang mengandung besi. Perkaratan akan terjadi ketika ada syarat-syarat tertentu. Besi tidak akan berkarat di udara kering atau di air yang bebas dari oksigen. Jadi, baik oksigen maupun air merupakan senyawa yang penting dalam korosi. Proses korosi ini juga dipercepat oleh adanya asam dan elektrolit, kontak dengan logam yang lebih tidak reaktif seperti tembaga dan karat itu sendiri. Kemudian, korosi merupakan proses yang bersifat alamiah, oleh karena itu korosi tidak dapat dicegah atau dihentikan. Korosi hanya bisa dikendalikan atau diperlambat lajunya sehingga memperlambat proses kerusakannya. Faktor yang berpengaruh terhadap korosi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang berasal dari bahan itu sendiri dan dari lingkungan. Korosi dapat terjadi karena proses fisik, kimia, maupun biologi yang berkaitan dengan interaksi antara ketiganya. Korosi fisik dapat terjadi karena kontak antara logam dengan ion di lingkungan. Korosi kimia terjadi karena adanya senyawa-senyawa kimia yang dapat menyebabkan korosi, seperti asam ataupun merkuri. Korosi biologi dapat terjadi karena adanya mikrobia penyebab korosi. Mikrobia hadir pada kondisi aerob maupun anaerob. Salah satu mikrobia yang turut berperan dalam proses korosi mikrobiologis adalah sulfat reducing bacteria atau SRB, atau bakteri pereduksi sulfat yang hidup secara anaerob dan dapat tumbuh pada kisaran pH 2 sampai pH 9, tetapi optimalnya pada pH 7. Mikrobia ini ditemukan hampir pada semua tanah dan air, terutama yang banyak mengandung bahan organik. Kemudian untuk reaksi yang terjadi pada perkaratan besi menggunakan cuka dan juga pemutih dan juga garam, yaitu ketika sodium hipoklorit atau NaOCl dicampur dengan asam asetat atau CH3COOH, reaksi yang terjadi itu adalah natrium hipokloritnya bereaksi dengan asam asetat menghasilkan HOCl plus CH3COONA. Sodium hipoklorit bereaksi dengan asam asetat menghasilkan asam hipoklorit atau HOCl dan sodium asetat atau CH3COONA. Setelah terbentuk, asam hipoklorit atau HOCl dan asam asetat CH3COOH dapat bereaksi dengan paku besi atau Fe dengan reaksi yaitu oksidasi oleh asam hipoklorit HOCl
yang bereaksi dengan Fe menghasilkan FeOH2 plus HCl. Asam hipoklorit bertindak sebagai agen pengoksidasi yang mengoksidasi besi menjadi ferrous hydroxide atau FeOH2 dengan pembentukan asam klorida atau HCl. Kemudian oksidasi oleh asam asetat, yaitu Fe atau besi plus CH3COH atau asam asetat bereaksi kemudian menghasilkan FeCH3COO2 kali plus H2. Besi juga dapat bereaksi dengan asam asetat menghasilkan ferrous asetat atau FeCH3COO2 dan gas hidrogen. Itu kenapa ketika di dalam reaksi tersebut diperoleh adanya gelembung-gelembung di dalam praktikum tersebut, di mana gelembung itu adalah gas hidrogen. Kemudian ferrous hydroxide atau FeOH2 yang terbentuk dapat lebih lanjut teroksidasi oleh oksigen di udara membentuk ferric hydroxide atau FeOH3 dan akhirnya menjadi karat Fe2O3. Oksidasi ferrous hydroxide yaitu 4 FeOH2 plus O2 plus 2H2O menjadi 4 FeOH3 dengan dehidrasi dan pembentukan karat yaitu 2 FeOH3 menjadi Fe2O3 NH2O plus 3H2O. Ferric hydroxide atau FeOH3 kemudian dapat terhidrasi dan teroksidasi lebih lanjut menjadi ferric oxide hidrat atau Fe2O3 NH2O yang dikenal sebagai karat. Dari hasil praktikum yang telah dilaksanakan, diperoleh data pengamatan yaitu pada Erlenmeyer pertama dengan volume pemutih 15 mili dengan volume cuka 15 mili dan juga 0 gram NaCl diperoleh endapan Fe sebesar 0,9461 dengan massa paku sebelum direaksikan dengan pemutih cuka itu sebesar 0,5196 gram, sesudah direaksikan itu diperoleh 0,3510. Kemudian pada Erlenmeyer kedua dengan volume pemutih yaitu 10 mili dan juga volume cuka 10 mili, kemudian massa NaCl 2 gram dalam 10 mili dan juga massa endapan yang diperoleh itu 1,2081 gram. Dengan massa paku sebelum direaksikan itu sebesar 0,5011, sesudah direaksikan diperoleh 0,2990. Sedangkan untuk Erlenmeyer yang ketiga itu volume pemutih yang digunakan sebesar 10 ml dengan volume cuka 15 ml dan massa dari L 2 gram dalam 5 mili. Diperoleh massa endapan Fe itu sebesar 1,1320 gram dengan massa paku sebelum direaksikan yaitu 0,4847 dan setelah direaksikan 0,2782 gram. Penambahan larutan garam misalnya natrium klorida atau NaCl pada reaksi perkaratan paku besi yang menggunakan pemutih atau sodium hipoklorit NaOCl dan asam cuka atau asam asetat yaitu CH3COH dapat mempengaruhi reaksi perkaratan dengan beberapa cara. Baik, untuk yang pertama itu adalah peningkatan konduktivitas listrik. Dari garam yang terlarut dalam air meningkatkan konduktivitas listrik larutan. Ini memungkinkan ion-ion dalam larutan bergerak lebih bebas, yang pada gilirannya dapat mempercepat reaksi elektrokimia yang terlibat dalam proses korosi. Dengan peningkatan konduktivitas tadi, transfer elektron antara besi dan oksidator seperti O2 atau NaOCl menjadi lebih efisien, yaitu mempercepat perkaratan. Kemudian yang kedua adalah pembentukan elektrolit yang kuat, di mana larutan garam itu bertindak sebagai elektrolit kuat yang dapat mempercepat reaksi korosi. Dalam kasus ini, besi dari keberadaan ion Cl- dari garam dapat membantu mempercepat oksidasi dari besi atau Fe menjadi ion besi Fe2+ dan Fe3+ melalui mekanisme berikut, yaitu Fe menjadi Fe2+ plus 1 elektron. Dari ion Cl- juga dapat membentuk kompleks dengan ion besi, di mana membantu menjaga ion besi dalam larutan dan mencegah pembentukan lapisan pelindung pada permukaan besi sehingga korosi terus berlanjut. Kemudian yang ketiga, ada pembentukan produk korosi yang larut, di mana ion klorida atau Cl- dapat membentuk kompleks yang larut dengan ion besi seperti ferrous klorid atau FeCl2 dan ferric chloride itu FeCl3. Reaksi ini dapat mencegah terbentuknya lapisan pelindung oksida besi pada permukaan besi yang biasanya dapat memperlambat laju korosi.
Reaksinya adalah Fe2 plus 2Cl- menjadi FeCl2. Kemudian ada Fe3 plus 3Cl- menjadi FeCl3. Kemudian yang keempat adalah pengaruh pada reaksi oksidasi. Dalam campurannya yang mengandung pemutih dan asam cuka, ion Cl- dari garam dapat berinteraksi dengan hipoklorit OCl- atau asam hipoklorit HOCl yang terbentuk memengaruhi mekanisme oksidasi besi. Reaksi oksidasi juga dapat diperkuat dengan adanya ion klorida, di mana HOCl plus Fe menjadi FeOH2 plus HCl. Nah, ion HCl yang terbentuk dari reaksi di atas dapat lebih lanjut meningkatkan keasaman larutan yang dapat mempercepat laju korosi besi. Kemudian simpulannya, berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan korosi adalah proses yang mengakibatkan rusaknya logam karena pengaruh lingkungan. Proses korosi juga berlangsung secara elektrokimia. Cuka dan larutan garam merupakan salah satu faktor penyebab korosi pada paku. Kemudian, campuran larutan pemutih yaitu NaCl dan asam cuka CH3COOH menciptakan lingkungan yang sangat reaktif untuk besi, di mana asam hipoklorit yang terbentuk dari reaksi antara sodium hipoklorit dan asam asetat bertindak sebagai agen pengoksidasi yang kuat yang mempercepat oksidasi besi. Selain itu juga, asam asetat menyediakan lingkungan asam yang juga mempercepat korosi besi. Kemudian, secara keseluruhan, kombinasi ini akan mempercepat perkaratan yang paku besi itu melalui serangkaian reaksi oksidasi dan pembentukan karat. Kemudian penambahan larutan garam pada reaksi perkaratan paku besi dengan pemutih dan juga asam cuka mempercepat proses korosi dengan meningkatkan produktivitas larutan yang bertindak sebagai elektrolit kuat, membentuk produk korosi yang larut, dan memperkuat reaksi oksidasi besi. Hal inilah yang menyebabkan perkaratan besi terjadi lebih cepat dan lebih intensif dibandingkan tanpa adanya garam. Baik, sekianlah pembahasan dari praktikum redox. Kiranya mohon maaf. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.